Main Axis Alignment. Apa itu Main Axis Alignment? Ia adalah sebuah properti yang ada di Flutter. Kegunaannya untuk mengatur posisi widget pada suatu layout. Layoutnya itu layout apa? Nah, di sini kita coba terapkan pada basic layout. Yang pertama ada column yang menyusun child. Kumpulan childnya itu disebut dengan children secara vertikal. Dan pada layout row atau widget row yang menyusun children secara horizontal. Nah, untuk seterusnya, di sini ada turunan dari kedua widget ini, seperti nested scroll dan seterusnya. Cuman kita akan bahas di basic layoutnya ini, column dan row. Nah, untuk memahami gimana penggunaan main axis alignment di dua layout ini, teman-teman harus tahu dulu kondisi wrapper layoutnya. Jadi si column ataupun si row ini dia dibungkus oleh widget apa. Di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan body scaffold, jadi langsung ditempel pada body screen-nya. Kita juga bisa menggunakan kontainer sebagai pembungkus ataupun size box. Kita juga bisa menggunakan aspek rasio yang berdasarkan rasio perbandingan gitu untuk ukurannya. Ada expanded dan seterusnya. Untuk seterusnya teman-teman bisa kembangkan, bisa coba gitu ya. Oke, kita akan coba mulai dari body column. Jadi untuk menerapkan si layout column ini di body screen-nya. Di mana di sini saya udah bikin custom widgetnya dengan nama my container ada 3 widget dengan nilai default main axis elementnya adalah start. Hasil tampilannya adalah seperti ini. Oke. Untuk ukuran dari column-nya, kalau kita tempel di body, dia memiliki tinggi setinggi screen dan lebarnya itu yang paling panjang dari children-nya. Children-nya memiliki lebar paling panjang segini ya, berarti column juga memiliki panjang segini maksimumnya. Nah, kalau untuk posisi start-nya, dia itu ada di paling sini, ada di paling atas. Makanya di sini dia relatif ke atas gitu. Ini kasusnya kalau di widget column. Gimana penggunaan untuk line yang lainnya selain start? Bisa untuk end, center, space between, space around, dan space evenly. Ini tipe-tipe line yang bisa kita gunakan. Oke, kita akan coba ganti yang awalnya start ini. Kita akan ganti menjadi end. Nah, apa yang terjadi pada sini? Shadernya, dia akan pindah relatif ke bawah atau ke bagian akhir. Seperti ini ya. Tapi untuk ukuran tinggi kolom tetap dia setinggi dari screen-nya. Tapi posisinya, penempatannya dia relatif ke bawah. Kalau untuk posisi mana dulu yang ditampilkan ini sesuai dari posisi shadernya. Blue yang pertama, yellow kedua, orange yang ketiga. Di sini nggak dibalik ya. Tetap seperti itu, sesuai dengan kondisi di data list shadernya. Nah, untuk penggunaan center, seperti ini, jadi dia itu relatif ke tengah, berdasarkan garis tengah dari kolom yang ada di sini. Sehingga untuk wilayah atas dan wilayah bawah, dia memiliki ruang kosong. Kalau memang tersedia gitu ya ruangnya. Nah, gimana untuk penggunaan yang ada space-nya? Kita bisa menggunakan nilai property space between, space around, dan space evenly. Dan kita juga akan belajar gimana perbedaannya. Kita akan coba untuk mengganti dari center ini menjadi space between. Untuk perubahannya, dia akan saling menjauh seperti ini. Yang awalnya dari center tadi akan saling menjauh. Untuk posisi karena di sini ada 3 child ya, 3 widget. Yang pertama akan ke paling atas, yang terakhir ke paling bawah, dan yang ketiga tetap stay di tengah. Kalau kondisinya ada jumlah shadernya itu adalah genap, maka yang di tengah ini, yang posisi kedua dan ketiga, dia akan dipecah lagi dua,
sehingga akan menyisakan ruang kosong di tengah. Seperti itu. Dan untuk ruang kosong yang di sini, dia memiliki ruang kosong yang sama panjang, space-nya itu, otomatis. Oke, sekarang kita coba ganti jadi space around. Untuk space around, lihat perubahannya. Nah, dia menggeser lagi untuk bagian atas dan bawahnya, tengah-tengahnya tetap. Jadi, kalau di space around, untuk jarak space-nya itu, dia akan dikasih jarak ke atas dan ke bawah untuk setiap widgetnya. Misalkan yang biru di sini ke atas ke bawah, yang kuning ke atas ke bawah, dan yang orange ke atas ke bawah. Dan setiap nilai ngasih space-nya ini dia sama panjang. Kalau teman-teman nggak lihat tanda yang di sini, cuma sekedar lihat dari gambar hasil screen-nya, teman-teman mungkin beranggapan tidak sama panjang. Padahal di sini sama panjangnya itu dari jarak yang ditarik setiap widget. Misalkan dari widget pertama tarik ke atas, terus tarik ke bawah. Widget selanjutnya tarik ke atas, tarik ke bawah. Widget selanjutnya tarik ke atas, tarik ke bawah. Gitu. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bisa bandingkan bahwa untuk space di bagian ujung, ujung atas dan ujung bawah, kalau dibandingkan dengan space antar item ini dia 2 kali panjang ujung. Atau ujung itu setengahnya dari antar item. Seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan nilai rasio, untuk menentukannya di sini, ini sama seperti 1/2 dari sini. Atau kalau misalkan teman-teman set nilai panjang ini adalah sebagai 1, di ujung sebelah bawahnya adalah 1, maka di tengahnya adalah 2. Jadi 1, 2, 2, 1. Ya gitu. Kalau misalkan di sini panjangnya kalau dalam pixel ya misalkan 10 pixel. Nah, berarti di sini adalah 20 pixel, 20 pixel dan 10 pixel. Seperti itu untuk penggunaan space roll. Selanjutnya untuk space evenly. Nah, kalau space evenly, lihat lagi, dia geser lagi. Kalau space evenly, ngasih ruangnya itu dia akan disamaratakan. Baik di ujung atas dan ujung bawah, ataupun antar item. Kan memiliki space ruang yang sama panjang di sini, di sini, di sini, dan di sini. Seperti itu. Oke, lanjut untuk widget row. Pada layout row, kasusnya sama, masih ditempel di body langsung. Kita pakai yang defaultnya dulu start, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk ukurannya, tinggi dari row adalah tinggi maksimum dari child. Untuk lebarnya, kita ambil dari lebar body screen. Kita ganti dari start menjadi end. Maka lihat perubahannya, dia akan geser relatif ke sebelah kanan atau ke sebelah akhirnya. Kalau kita ganti lagi dari end menjadi center, dia akan geser lagi ke sebelah tengah. Yang karena di sini ada ruang yang tersisa, maka ruang tersisa ini dibagi dua, yang mana panjangnya akan sama. Kita ganti lagi dari center menjadi space between. Lihat lagi perubahannya. Nah, dia akan geser saling menjauh antara itemnya. Sehingga akan menyisakan ruang yang kosong di tengah, kalau di ujungnya didempet ya. Jadi ngasih ruangnya antara itemnya saja. Yang mana ruangnya juga akan memiliki nilai yang sama panjang. Kita coba ganti lagi jadi space around. Akan geser lagi. Di ujungnya dikasih space juga. Tapi bedanya, untuk space antara item, dia 2 kali lipat dari ujung. Oke, kita coba ganti lagi pakai space evenly. Kalau space evenly, baik di ujung ataupun di tengah-tengah akan memiliki space ruang yang sama. Nah, kita udah coba pakai body scaffold. Gimana untuk wrapper yang lainnya? Misalkan container, sizebox, dan lain-lain. Untuk container dan sizebox, dia memiliki sebetulnya untuk
pengaturan ukurannya sama aja, dia pakai fixed size biasanya. Jadi kita akan gabungkan saja menggunakan container sizebox. Teman-teman boleh pakai salah satu ya, pakai container boleh, pakai sizebox boleh. Tapi karena di sini kita pengen tahu lihat gimana bentuk asli ukuran dari pembungkus wrapernya, teman-teman bisa coba pakai kontainer biar nanti bisa melihat ruang dari kontainer. Kalau sizebox kan tidak bisa, hanya menentukan ukurannya saja. Nah, seperti ini untuk contoh kontainer dan kolom. Jadi, kalau di screen-nya kita tetap simpan di body, tapi kita langsung ke kolom, kita bungkus dulu pakai kontainer. Dengan ruangnya itu kita kasih ukuran 600 kali 600 pixel. Kita kasih background purple dengan set 100. Seperti ini. Jadi ini yang kotak ungu ini, dia adalah ukuran kontainer. Oke. Nah, terus kita akan coba terapkan untuk masing-masing alignment-nya. Nah, kalau start, dia akan ada di posisi seperti ini. Kalau di bawah seperti ini, kalau di tengah seperti ini, kalau di bawah seperti ini. Sorry, di sini harusnya untuk yang bagian width, sorry di sini saya salah, harusnya itu double infinite ya, teman-teman bisa ganti lagi. Jadi 600 untuk tinggi, tapi lebarnya maksimum dengan screen. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi untuk yang star relatif ke atas, center relatif ke tengah, and relatif ke bawah di ujung kontainer ya. Jadi bukan di ujung ke screen, bukan kontainer. Karena kontainer sebagai pembungkus kolomnya. Nah, kalau untuk space between, dia akan ngasih jarak di tengah-tengah antara item yang sama panjang. Kalau space around, di ujungnya juga dikasih space. Tapi untuk antara itemnya dia adalah 2 kali dari ujung. Gitu. Tapi kalau space evenly, teman-teman bisa lihat dia sama rata ya. Baik di ujung maupun di antara item. Space-nya sama panjang. Nah, kita coba implementasi untuk bagian yang container row dengan ukuran kontennya sama tadi, 600 kali infinite untuk lebar. Kalau posisi start, dia di sebelah relatif kiri. Kalau yang di sini center, kalau yang end, dia di relatif kanan. Untuk antara penggunaan space-nya, kalau space between, dia ngasih space antara item, tapi di ujungnya didempetkan. Kalau space around, di ujungnya dikasih space juga, tapi untuk antara itemnya dia 2 kali lipat dari ujung. Kemudian space evenly, ngasih space ke ujung maupun antara item, tapi dengan nilai yang sama rata. Oke, container size box sudah. Sekarang kita coba untuk yang aspek rasio. Aspek rasio column. Jadi dari body ini, kita akan bikin dulu layout column. Di sini kolomnya bukan column yang akan kita implementasikan alignment-nya, tapi hanya sebagai posisi untuk membedakan mana wilayah aspek rasio. Kemudian kita bikin aspek rasio sebagai pembungkus kolom yang ada alignment-nya. Terus di sini ada tambahan kontainer sebagai batas bawahnya. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk ukuran dari aspek rasio itu yang warna putih kosong ini, tingginya, dan di sini ada lebarnya. Lebarnya sama dengan screen. Acuan perhitungan aspek rasio, dia ngitungnya itu defaultnya ke tinggi screen. Di sini. Jadi 0,9 ke tinggi screen dengan lebarnya. Kalau nilainya 1, maka dia akan ngebentuk persegi sama sisi. Persegi sama panjang. Nah, kita akan coba terapkan untuk layman yang lainnya. Start yang tadi ya, atau defaultnya, dia ke atas, kalau center tengah-tengah. Kalau end sampai batas akhir dari aspek rasio. Nah, kalau untuk yang menggunakan space, space between ngasih space antar item, space around ngasih space ke ujungnya juga, tapi untuk yang antar itemnya 2 kali lipat dari ujung. Terus yang kalau space evenly, dia sama rata antar ujung maupun antar item. Untuk yang bagian row-nya, teman-teman tinggal ganti aja ya di sini. Jadi row, jadi row. Seperti ini. Dan posisinya kita pindahin yang counter di bawah menjadi atas. Jadi untuk ukuran dari aspek rasio sekarang, ukurannya di sini saya kasih warna
dibungkus pakai kontainer, biar lebih jelasnya. Seperti ini titik tingginya. Untuk lebarnya seperti ini. Nah, kita coba implementasikan untuk alignment-alignment tipe-tipenya. Untuk yang start, ini dia relatif ke kiri dari ujung aspek rasio, kalau center di tengah-tengah, dan sebelah kanan dari aspek rasio. Kalau untuk yang ada space-nya, space between, masih antar space, space around, ada space di ujungnya tapi lebih, antar itemnya 2 kali lipat lebih panjang ya daripada ujung. Space evenly, ujung ataupun antara item sama rata. Seperti itu. Oke, aspek rasio sudah, kita coba untuk yang bagian expanded. Layoutnya teman-teman bikin seperti ini, mirip-mirip dengan aspek rasio. Tampilannya seperti ini. Jadi kita punya kontainer di atas. Nah, ada ruang yang tersisa. Ruang yang tersisa ini kita akan ambil alih menggunakan expanded. Jadi kalau ada ruang tersisa dalam suatu layout, yang mana kita menggunakan kolom layoutnya, terus kolom tersebut kita menggunakan expanded. Artinya, kalau ada ruang yang tersisa di kolom utama ini, akan diambil alih oleh expanded yang diserahkan ke kolom. Jadi kolom ini memiliki ukuran yang sama dengan expanded, yaitu untuk tingginya, karena di sini berdasarkan kolom ya, jadi tingginya ini ruang yang tersisa dari tinggi screen, tapi untuk lebarnya dia tidak maksimum. Lebarnya dia ngikutin ke lebar dari kolom. Gitu. Tapi kalau teman-teman pengen ngatur lebarnya sama dengan screen, ya berarti harus dibungkus lagi. Kolom ini dibungkus pakai size box, kasih width, atau pakai kontainer, kasih width. Seperti itu. Kita coba untuk implementasi alignment yang lainnya juga. Mulai dari yang alignment basicnya, yaitu dari start seperti ini, relatif ke atas, center relatif ke tengah, and ke paling bawah. Terus kalau yang ada penggunaan space-nya, ada space between, ngasih enter space, space around, ngasih space juga ke ujung, tapi antar item 2 kali lipat lebih panjang, space evenly, space di ujung maupun space antara item memiliki panjang yang sama. Nah, untuk bagian row-nya, teman-teman tinggal ganti aja di sini, jadi row gitu, yang tadinya kolom. Untuk ukuran dari expanded kolomnya sini. Tinggi dari expandednya sama seperti kolom, dan untuk lebar expandednya dia full, mengisi ruang yang tersisa. Karena untuk ruang sebelah kiri yang hijau ini udah diambil oleh kontainer dengan lebar 50, maka ruang yang tersisa dari screen akan diambil alih oleh expanded, yang diserahkan ke lebar kolom. Lebar row. Oke, kita implementasi untuk alignment-alignment yang basicnya. Ini untuk start relatif ke kiri atau default, center ke tengah, dan end ke sebelah kanan. Lanjut untuk bagian space-nya. Masih space antara item, masih space ke ujung juga, tapi antara itemnya 2 kali lipat lebih panjang dari ujung. Kemudian space evenly, ujung ataupun antara item memiliki panjang yang sama rata. Expanded sudah selesai, gimana tuh yang lainnya? Teman-teman bisa explore lagi lebih lanjut. Cuman basic-basicnya teman-teman bisa kembangkan dari yang basic sini. Selanjutnya, bagaimana? Apakah teman-teman punya pandangan yang lain atau terkait elemen ini atau ada opsi atau tips tambahan? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya, terkait Flutter details ini gimana? Kita lihat saja. Segitu aja mungkin untuk di bagian main assist elemen. Sampai ketemu lagi di next video.